Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 ini akan membahas khusus tentang UMKM. Kemarin pertemuan 1 sampai pertemuan 7 kita membahas tentang koperasi. Membahas tentang UMKM ini perlunya dan pentingnya membahas UMKM karena sekarang UMKM ini menjadi lebih dibutuhkan terutama bagi para lulusan-lulusan wisuda perguruan tinggi, di mana setiap lulusan diharapkan juga bisa mempunyai usaha masing-masing sebelum wisuda dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Permasalahan ini dan solusinya saya coba membahas dari beberapa aspek dan akan melengkapi penjelasan dari teman kalian. Yang pertama dari aspek legalitas perizinan, kemudian aspek pemasaran, kemudian aspek operasional atau produksi, aspek SDM dan aspek keuangan, terakhir aspek distribusi. Oke, aspek legalitas perizinan minimal untuk UMKM ini cukup mempunyai 4 izin ini. Jikapun baru membuka usaha, mereka berpikir untuk bagaimana caranya laku, barangnya laris, dan uangnya dapat diputar kembali, kemudian dan dimakan untuk sehari-hari. Mungkin itu hanya bertahan setahun 2 tahun ke depan, tapi selanjutnya kita perlu mengurus aspek legalitas perizinan, minimal surat keterangan domisili usaha ini. Ini biasanya yang mengeluarkan kelurahan, kemudian syaratnya hanya dari surat keterangan RT RW dan berlakunya juga 6 bulan, kemudian nanti harus diperpanjang. Kemudian selanjutnya naik agak ke atas, izin usaha mikro kecil ini yang mengeluarkan dari kecamatan berkaitan juga dengan surat keterangan domisili usaha. Dengan surat izin usaha mikro kecil ini maka kita menjadi terdaftar secara resmi di negara, kemudian juga kita juga bisa mendapatkan akses apakah dalam bentuk pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM atau akses pemodalan, dan yang kemarin aspek akses bantuan UMKM dari pemerintah terkait adanya COVID. Kemudian NIB, nomor induk berusaha, ini merupakan gabungan surat izin, beberapa surat izin yang kemudian disederhanakan oleh Bapak pemerintahan Joko Widodo. Dulu ada SIO, PDB dan lain-lain, sekarang cukup dengan NIB ini kita sudah registrasi ke semuanya, tidak perlu mengurus surat izin yang lain-lain. Kemudian NIB ini biasanya juga diurus di layanan satu atap. Kemudian NPWP biasa untuk menunjukkan bahwa kita warga negara dan cukup melaporkan usaha kita dalam setiap tahun sekali, apakah ada dari omset yang kita dapatkan perlu kita membayar pajak berapa untuk membangun negara. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama
kurangnya akses informasi tentang pasar. Ini seringkali UMKM hadapi, kurangnya akses informasi tentang pasar. Misalnya ketika membuka usaha makanan, maka perlunya UMKM, pengusaha UMKM ini tahu bagaimana seleranya pasarnya mereka, kemudian saingannya bagaimana, kemudian populasinya bagaimana, kemudian banyak sekali informasi yang harus diketahui tentang pasar sehingga dia dapat menciptakan inovasi produk yang sesuai dengan selera pasar. Nah, jika kita ketahui UMKM yang selama ini, ya gitulah produknya, misal penyet ayam, penyet bebek, penyet telur, dan umum sekali. Soto pun juga, soto daging, soto ayam. Jadi memang disinilah pentingnya inovasi produk sehingga kita dapat menggait customer dan mempertahankan customer untuk membeli produk kita bagaimana, dan memenangkan persaingan usaha. Yang ketiga, tentang lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. UMKM ini biasanya memang jaringannya terbatas, lingkungannya terbatas, apakah dalam satu kota atau satu kecamatan. Di pikirannya juga memang cukup, saya menjual ini, barangnya laku, selesai, besok jualan lagi, keuntungan untuk makan. Dan dengan begitu usahanya juga kesulitan untuk melakukan penetrasi pasar. Solusinya dengan bergabung, misal seperti Kamar Dagang Industri Kadin atau APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Disitulah maka jaringan usaha menjadi luas di beberapa kota, kemudian sehingga usahanya ketika berkembang maka bisa menjalin kerjasama dengan pengusaha lain. Kemudian apakah dengan begitu dia juga bisa melakukan penetrasi pasar. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan strategi pemasaran secara holistik. Ini kita ketahui bahwa kebanyakan UMKM ini memang hanya sekedar menjual barang, kemudian dapat untung, simpel sekali kan pikirannya. Kemudian besok jualan lagi, tapi dia juga kurang berpikir bagaimana membuat desain tempat lokasi yang menarik customer, kemudian produk-produk yang menarik customer, kemudian dari sisi harga, dari sisi promosi, dari sisi produk, kemudian nampe ya. Disitulah maka strategi pemasaran secara holistik dilakukan sehingga customer menjadi loyal kepada mereka dan kepuasan pelanggan menjadi nomor satu. Kemudian aspek operasional atau produksi, jika di perusahaan jasa biasanya namanya operasional, tapi jika di perusahaan industri biasanya namanya produksi. Yang pertama, kurangnya pengetahuan teknologi produksi. Ini seringkali yang dilakukan UMKM, misal dalam membuat mie ayam, ya begitulah proses produksinya. Dia juga kurang paham teknologi produksi bagaimana sehingga dia bisa membuat
mie-nya sendiri bahkan bisa lebih banyak dalam satu harinya dengan biaya yang lebih efisien. Kemudian dengan kurangnya teknologi ini membuat suatu saat seperti sekarang kondisi pandemi, kesulitan bahan baku dan sehingga dia tidak bisa melakukan produksi. Solusinya pun memang perlunya untuk terkait teknologi produksi ini bekerja sama dengan orang yang lebih ahli di bidang teknologi industri atau teknologi produksi sehingga bisa membantu dia dalam berinovasi produksinya. Kemudian bahan baku dengan solusinya dengan menjalin dan komitmen kerjasama dengan beberapa supplier di setiap kota sehingga kiriman bahan bakunya lancar dan proses produksi lancar dan penjualannya pun menjadi lancar. Yang ketiga, kurangnya teknis produksi dan keahlian hampir mirip seperti yang tadi, yang dia ketahui hanya produksi secara tradisional dan tidak ahli tentang produksi yang menjadikan dampak jangka panjangnya kurang efektif dan efisien dalam proses produksi. Solusinya teknis produksi ini kita lebih pahami lagi bagaimana mencari cara agar efektif itu dari proses produksi 10 proses produksi maka dengan efektif maka bisa diperingkas menjadi 5 kali tahapan proses produksi. Itu yang dinamakan efektif. Terkait dengan efisien misalnya dengan satu HPP harga pokok produksi satu barang misal harganya 1.000 maka dengan efisien ini bisa diturunkan bisa mencapai separuh mungkin 500 per barang. Selanjutnya aspek SDM ini yang sering masalah utama dalam aspek SDM ini menjadikan UMKM kesulitan berkembang. Yang pertama rendahnya kemampuan belajar dan berinovasi. Dia berpikir UMKM berpikir bagaimana berjualan, barangnya laku, kemudian dapat untungnya dimakan, modalnya diputar lagi besok. Sesimpel itu. Dengan berpikir dan berinovasi mengembangkan usahanya, maka minimal kemauan belajarnya ada dan dari situ muncullah kemauan berinovasi. Ini kaitannya dengan tadi ketika izin usahanya sudah didaftarkan di Dinas Koperasi dan UMKM atau kemudian juga dia bergabung dengan organisasi Apindo atau HIPMI. Di situ banyak pelatihan-pelatihan, banyak pendidikan atau sharing tentang bisnis sehingga di situ maka dia dapat mengetahui tren bisnisnya dan inovasi ke depan seperti apa. Rendahnya produktivitas ini biasanya juga apakah bisa menempel di ownernya atau di karyawannya yang seharusnya dalam satu hari bisa menjual 100 tapi ternyata atau dalam satu hari bisa memproduksi 100 barang tapi ternyata kenyataannya hanya 50 separuhnya. Dari sinilah maka perlunya keterampilan manajerial, perlunya pengukuran produktivitas juga. Apakah
karyawan yang direkrut ini terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika produktivitasnya rendah, bisa jadi karyawannya terlalu banyak, atau bisa jadi keterampilan manajerialnya yang kurang. Bagaimana mengatur karyawannya sesuai job desk-nya masing-masing. Siapa bagian mesin A, siapa bagian mesin B, siapa bagian C, dan lain-lain. Jadi bukan bekerja dengan secara serentak diselesaikan bersama-sama, tapi sudah dibagi job desk-nya masing-masing dari A ke B, B ke C, C ke D, semuanya tersinergi dengan baik dan output-nya menjadi produktif. Yang keempat, rendahnya disiplin dalam berbisnis. Ini seringkali kita tahu bahwa UMKM yang sudah rame, yang sudah punya pelanggan banyak, terkadang eh, dengan seenaknya untuk tutup usahanya, kemudian libur dalam 1 minggu ini, kemudian bukanya seenaknya, tutup seenaknya. Inilah yang membuat kurang disiplin, sehingga jika ini bisa dilihat peluang oleh pesaing, maka bisa jadi pelanggannya lari ke pesaingnya. Kemudian juga contoh disiplin ini juga kurang baik untuk karyawan, karena jam buka tidak jelas, jam tutup tidak jelas, kemudian liburnya juga semaunya. Ini tidak boleh. Yang kelima, kurang profesional. Ini biasanya juga UMKM lebih lebih memilih merekrut saudaranya atau keluarganya daripada merekrut orang lain yang lebih berpengalaman atau lebih paham di bidangnya. Dengan merekrut, tentu ada positif, negatif, plus minus dengan merekrut orang berpengalaman atau merekrut keluarga atau saudara. Memang semua dipertimbangkan, tapi dengan terkait produktivitas, disiplinan, peraturan, maka seharusnya tidak perlu memandang apakah itu orang luar atau saudara. Yang penting profesional. Merekrutnya harus secara profesional, melatihnya juga secara profesional, menggajinya juga secara profesional. Kemudian tingginya upah minimum, ini yang masalah setiap tahun. Upah minimum yang seringkali naik setiap tahunnya menjadikan UMKM ini tidak nutut untuk menggaji karyawan dan tidak mencukupi untuk menggaji karyawan sesuai dengan upah minimum. Seringkali memang separuhnya upah minimum, menggaji dengan separuhnya, atau dengan berdasarkan target, macam-macam modelnya. Solusinya terkait dengan upah minimum ini lebih dengan bisa jadi dengan diperbanyak diperbanyak bonus, sehingga karyawan menjadi terpacu untuk berusaha lebih keras lagi. Dan ketika dia mencapai targetnya, maka upah minimum itu yang dia dapatkan. Dari aspek keuangan, yang pertama, sulitnya akses permodalan. Ini seringkali terjadi. Sulitnya akses permodalan, biasanya UMKM ini karena tidak ada jaminannya, maka terbatas akses permodalannya, apakah 1 juta atau 2 juta, mungkin maksimal 10 juta.
Kemudian tingginya bunga jaminan ini solusinya juga ini kemarin bisa jadi dengan pinjaman syariah, kemudian juga sudah ada kredit usaha rakyat. Di situ ada pinjaman yang untuk pertama kali pinjaman dengan bunga yang rendah. Kemudian kurangnya kemampuan pengelolaan keuangan, ini momok juga untuk UMKM, dapatnya misalnya 100, langsung 50-nya dibuat keluarganya, 50 diputar lagi untuk usahanya. Terus sampai seperti itu sehingga juga tidak melihat secara keseluruhan berapa keuntungan dalam 1 tahun, berapa beban biaya yang telah dia keluarkan, berapa HPP-nya, dan jika pun rugi berapa ruginya, berapa gaji total secara selama 1 tahun, dan lain-lain. Kemudian tingginya biaya bahan baku ini biasanya juga menjadi masalah tertentu oleh UMKM, kesulitan dengan tingginya biaya bahan baku. Solusinya bisa jadi dengan mencari supplier yang lebih dekat. Yang kedua bisa jadi dengan membeli bahan baku yang lebih banyak. Kemudian bisa jadi mencari supplier yang lain yang lebih murah. Selanjutnya aspek distribusi, yang pertama terbatasnya akses ekspor, karena memang UMKM ini masih, mereka kadang berpikir masih cukup di daerahnya saja atau di kotanya saja, tapi masih belum banyak yang berpikir dengan bagaimana cara mengakses ekspor ini. Selain itu juga banyaknya dokumen-dokumen perizinan yang harus dilengkapi, sehingga membuat UMKM ini sudah mereka lebih fokus memasarkan di dalam negeri daripada luar negeri. Solusinya tentunya mereka harus untuk sekarang ini memang sudah banyak informasi, sudah terbuka memberikan akses ekspor, tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang tersebut. Yang kedua, biaya distribusi tinggi. Seperti yang kita tahu, biaya distribusi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan, Sulawesi, hingga Pulau Papua memang masih tinggi. Kemudian ini yang membuat kesulitan untuk memasarkan produknya yang lebih luas. Solusinya terkait dengan biaya ini bisa dengan membuka kantor perwakilan atau pabrik di pulau tersebut. Kemudian juga bisa menjalin partnership dengan pengusaha yang dikenalnya di pulau-pulau atau kota-kota besar tersebut, sehingga dia tinggal mengirim apakah bahan setengah jadi atau bahan baku, sehingga penjualan menjadi lebih optimal. Kemudian pungutan liar ini seringkali pungutan liar ini mulai di jalan, di laut, kemudian urusan dokumen juga masih banyak pungli-pungli yang menjadikan biaya distribusi tinggi, kemudian biaya bahan baku juga menjadi tinggi sehingga harga jualnya menjadi tinggi. Solusinya juga ini memang beberapa tahun kemarin pemerintah sudah
me- membuat satgas anti pungli ya, saber pungli. Di situ kita dapat melaporkan dan bukti-buktinya tinggal diupload dengan harapan pungli di Indonesia memang sudah hilang. Oke, baik demikian. Terima kasih pemaparan materi permasalahan umum UMKM dan solusinya. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar, ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.